Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tentang kepemimpinan transformatif. Kelompok 7 terdiri dari Andika Putra Pratama, Aditya Nugroho, Irawan Prasetyo, dan Muhammad Iqbal. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah sikap yang ada pada diri individu untuk mengatur serta mengorganisasikan beberapa orang untuk menjalankan suatu organisasi atau lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Pada hakikatnya, kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi, memberi inspirasi, dan mengarahkan tindakan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pemimpin adalah seorang yang mampu untuk mengatur serta mengorganisasikan orang lain. Jiwa kepemimpinan ini pada dasarnya merupakan bawaan dari lahir. Tapi jiwa kepemimpinan tersebut juga dapat dikembangkan ataupun ditumbuhkan dalam diri seseorang yang notabene tidak memiliki jiwa kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan. Kompetensi adalah melibatkan kualitas individu yang dibawa ke dalam pekerjaan seperti kreativitas, kecerdasan, kemampuan komunikasi, dan keterampilan. Menurut Maxwell tahun 1999. Berikut adalah beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pertama adalah atau mudah untuk berkomunikasi. Yang kedua, mampu berpikir rasional. Yang ketiga, mampu mempengaruhi. Yang keempat adalah berorientasi pada perubahan. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin bersikap, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain dalam mempengaruhi untuk melakukan sesuatu. Dengan berbedanya karakter dan sifat seseorang, ada banyak gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh para pemimpin dalam organisasi atau perusahaan. Tidak ada satu cara terbaik untuk mempengaruhi perilaku orang-orang. Gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan tingkat kedewasaan bawahan. Kedewasaan bawahan terkait dengan dua hal, yaitu kematangan pekerjaan dan kematangan psikologis. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh Muhammad Iqbal, rekan saya. Silakan. Ya, terima kasih. Kepemimpinan transformasional. Istilah kepemimpinan transformasional bukanlah sebuah hal baru. Istilah ini diciptakan oleh James Gregor Byrne pada tahun 1978, namun baru dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir. Kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Karakter pemimpin transformasional. Visioner. Pemimpin transformasional haruslah visioner agar dapat memprediksi kondisi yang ideal bagi perusahaan mereka sebelum merencanakan perubahan untuk mencapai visi tersebut. Untuk mengembangkan suatu visi bagi perusahaan mereka, para pemimpin transformasional harus memiliki pola pikir optimis tentang perkembangan industri dan terus-menerus menganalisis bagaimana perkembangan tersebut dapat berdampak pada industri dan perusahaan mereka. Selanjutnya, inspirasional. Perubahan dalam perusahaan tidak dapat diterapkan secara paksa karena metode ini membutuhkan adanya pengawasan perusahaan yang berarti terbuangnya sumber daya dengan sia-sia. Perubahan harus dilakukan dengan disertai perubahan pemikiran, pola pikir, dan perilaku secara bertahap. Inilah alasan mengapa pemimpin transformasional harus dapat menjadi inspirasi, memberikan teladan yang etis, tulus, optimis, serta berwibawa. Untuk menunjukkan atribut positif tersebut akan secara otomatis menginspirasi para pegawai yang berada di sekitarnya dan memudahkan terlaksananya perubahan yang diperlukan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Aditya. Persilakan.
ya. Memiliki pikiran terbuka. Untuk dapat menerapkan perubahan harus ada penerimaan nilai-nilai dan prosedur baru terlebih dahulu. Para pemimpin dituntut untuk memiliki pemikiran terbuka terkait metode baru yang diusulkan. Para pemimpin harus berusaha untuk tidak bersikap konservatif atau skeptis, menunjukkan kemauan untuk mencoba merupakan suatu sinyal bagi para pegawai untuk berpikir terbuka pula. Sebuah kekuatan halus yang mendorong adanya inovasi dan perubahan dalam perusahaan. Lanjut. Progresif. Sesuatu yang transformasional melibatkan adanya perubahan dan peningkatan, atau pada dasarnya mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, pemimpin yang memiliki tujuan transformasional harus bersifat progresif, bersedia menerima gagasan praktik terbaik industri yang akan meningkatkan standar perusahaan dalam berbagai aspek. Mereka tidak takut untuk menjajaki area-area baru selama dinilai akan menguntungkan di masa depan. Ya. Kesimpulannya mungkin akan diteruskan oleh Muhammad Iqbal. Kesimpulan, tipe kepemimpinan transformasional berkaitan erat dengan perubahan mampu dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Kepemimpinan transformasional ini biasanya memiliki anggota yang berkomitmen dengan pimpinan yang memberdayakan para karyawannya dengan baik melalui visi misi yang serupa. Contoh pemimpin transformatif, Ignatius Jonan. Ia berhasil mentransformasi PT KAI dengan melakukan pembenahan di sisi internal dengan mengubah mindset karyawan menjadi customer oriented. Jeff Bezos. Sebagai pendiri Amazon, Jeff Bezos selalu memahami bahwa bisnis yang sukses adalah yang fokus pada pelanggan. Bezos menawarkan visi yang berani tentang apa yang akan menjadi pengecer online terbesar di dunia dan bagaimana ia akan menyampaikannya. Terima kasih. Mungkin itu presentasi dari kelompok 7. Saya akan kembalikan kepada Irawan. Oke, terima kasih rekan-rekan atas presentasinya. Kami dari kelompok 7 telah menyampaikan presentasi tentang kepemimpinan transformatif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.